لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Rabbil Alamin, Malikis samawati wal ard, bagi Rabbi kulli syai'in wa malikuh wa malikih, yaitu Rabb segala sesuatu dan dialah rajanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mempertemukan ana dan juga antum dan kita bersama di majlis dalam salah satu rumah Allah dari rumah-rumah yang mulia, yang mana kita sedang mengamalkan beberapa ayat dari Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan menambah iman, beramal saleh, menuntut ilmu, dan meluangkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita saat ini karamah, kemuliaan, dan peninggian derajat, semoga dengan menuntut ilmu di salah satu rumah Allah Ta'ala, yang kita berharap ini adalah suatu amalan yang didasari di atas keikhlasan dan spirit ittiba' kepada sunnah Nabi SAW, juga bercontoh pada bagaimana kalangan salaf mereka memiliki hirs, semangat dan spirit untuk menuntut ilmu, yang semua itu adalah amalan yang berkah. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kelaziman, faridah, keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu tariq, satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya dengan ilmu tersebut atau dengan penempuhan tersebut menuju surganya. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala juga memberikan penjelasan yang panjang dengan nafas yang begitu panjang dalam risalah beliau syarah terhadap hadis man salaka tariqan ini, yang mana di antara penjelasan beliau berkaitan dengan yaitu penempuhan jalan. Beliau menyebutkan bahwasanya tempuhan menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama as-suluk al-hissi, yang kedua as-suluk al-ma'nawi. Meniti jalan menuntut ilmu ada dua macam. Macam pertama yaitu secara fisik, macam kedua yaitu secara makna. Jadi meniti jalan menuntut ilmu secara fisik, yaitu yang disebut oleh para ulama at-tariq allati yaqra'uha al-aqdam, yaitu jalan dengan sebagaimana yang alhamdulillah Allah mudahkan pada kita semua, baik anak dan juga jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, menempuh jalan dengan kakinya, walaupun itu dengan motor atau mobil, maka itu masuk ke dalam at-tariq, yaitu jalan atau as-suluk al-hissi, yaitu penempuhan jalan menuntut ilmu secara materi. Dan ini sebuah kebaikan, ini lebih afdal, apalagi di rumah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua as-suluk al-ma'nawi, yaitu penempuhan jalan meniti ilmu
secara ma'nawi. Yang mana ini bisa dengan cara hifz, menghafal suatu ilmu baik ayat atau hadis dengan tujuan untuk mendapatkan faedah dari ilmu, atau dengan cara mencatat di rumah, mendengarkan kajian baik online atau bagaimana, atau membaca kitab dan murajaah dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan bentuk menuntut dan menambah ilmu atau mengulang ilmu. Maka semua itu masuk dalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan semua itu akan berefek pada keridhaan Allah Azza wa Jalla serta pemudahan untuk beramal saleh. Pemudahan untuk beramal saleh, yang mana amal saleh ini menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala ridha dan memudahkan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang patut dibahas oleh setiap dari muslim dalam hidupnya lebih dari sekali, yaitu masalah berkaitan dengan doa. Karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam redaksi lain Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Sehingga ibadah tanpa doa, tanpa berharap, maka dia seperti kehilangan ruhnya. Seseorang ketika dia adalah seorang abid yang memfokuskan diri dan mengorbankan waktunya untuk banyak berdoa, banyak beribadah, namun dia tidak pernah berdoa, maka dia termasuk golongan mustakbir, yaitu golongan yang sombong karena tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang ketika fokus dalam ibadah, atau seseorang memfokuskan hidupnya untuk beribadah, mendedikasikan hidupnya untuk ibadah lillahi ta'ala, namun dia tidak berdoa atau jarang berdoa, maka dia belum lengkap kehidupannya. Bahkan dia disebut mustakbir oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita melihat dalam surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami beribadah, tauhid. Dan perlu juga iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami minta pertolongan, yaitu doa. Sehingga kalau misalnya seseorang banyak beribadah dan dia tidak rajin memohon kepada Allah, hanya rajin beribadah, maka dia akan merasa sombong dan ujub dengan amal ibadahnya, dan itu musibah tersendiri bagi seorang abid, ahli ibadah. Seorang ahli ibadah boleh jadi dia menyembah Allah, namun ternyata ada berhala di hatinya bernama ujub. Dia memberhalakan ujubnya, dan itu berbahaya karena dia jarang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya perlu iyyaka nasta'in. Dan juga jangan sebaliknya, hanya berdoa kepada Allah namun dia tidak beribadah, tidak beramal, tidak berikhtiar. Ini juga salah. Maka dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keduanya itu memerlukan balancing. Seseorang rajin beribadah sekaligus dia rajin berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah ibadah dia melainkan itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun seseorang ketika dia rajin beribadah dan dia tidak pernah atau jarang berdoa, maka bisalah disebut selain mustakbir, dia disebut maghrur, yaitu orang yang terpedaya dengan ibadahnya. Seolah-olah dirinya lah yang menentukan dia bisa beribadah, dirinya lah yang menguatkan dan memberikan power untuk ibadahnya. Padahal semua itu ada taufik dari Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada perubahan dan tidak ada kekuatan melainkan karena Allah Azza wa Jalla. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah maka tidak akan menyimpang, dan siapa yang Allah Ta'ala simpangkan maka tidak akan mendapatkan hidayah dari siapapun. Sehingga kita konklusinya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kepada Allah dan perbanyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini kok agak panas atau memang ana lagi panas atau emang maksudnya panas atau antum memang enggak suka sama ana atau gimana ya? Hah? Aslinya belum full maksimal. Oke. Atau ana terus semangat mungkin jadi membara ya. Biasanya Masjid Imam Syafi'i itu lebih dingin biasanya. Enggak tahu ada apa hari ini. Ya, tapi insyaallah tetap kebaikan insyaallah. Mau panas mau enggak, yang penting kita nyari pahala di sini, ikhwan. Kemudian ikhwan sekalian rahimakumullah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Kita tahu bahwasanya doa adalah ibadah sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ad-du'a'u huwal ibadah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah atau berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau mengenaiku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku menjawab doa-doa pendoa yang berdoa kepadaku. Juga salat itu, makna asal dari salat itu doa. Dan dalam ayat Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab. Pakai fa atau pakai waw itu? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Enggak ada itu ayatnya di mana? Oh, dia Alam Nasrah. Alam Nasrah, masyaallah. Antum terpana aja, antum enggak mengingatkan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Terus pada akhirnya apa? Wa idza faraghta fansab atau fa idza? Waw ya, pakai huruf waw. Betul. Wa idza faraghta fansab. Jika engkau memiliki leisure time, memiliki waktu free time. Faraghta itu selesai dari urusan. Ya. Al-faragh, waktu yang luang. Fansab, maka isilah. Ya, faragh itu waktu yang luang. Yang kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun kathirun fihima minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak yang terperdaya dengan keduanya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Masa sehat dan masa luang. Taib. Wa idza faraghta fansab. Jika engkau memiliki keluangan maka fansab. Maka isilah. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkan yaitu isilah dengan apa? Fansab bis shalah, isilah dengan salat. Baik salat dengan makna bahasa yaitu doa atau salat dengan makna syar'i yaitu qaulun wa amalun muftatahatun aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Itu salat yang kita kenal secara fikih. Nah, di sini berarti dalam waktu luang kita disyariatkan untuk berdoa atau salat sunnah. Sehingga waktu-waktu kita itu untuk zikir pada Allah Azza wa Jalla diusahakan seperti itu, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian rahimakumullah, karena doa itu ibadah, maka dia memiliki anzimah, memiliki peraturan-peraturan. Segala ibadah itu memiliki syarat sahnya, memiliki peraturan-peraturan. Sehingga jika syarat sah dilanggar, maka itu merupakan mukhalafah, yaitu pelanggaran. Jika peraturan itu juga tidak dipatuhi, maka itu juga mukhalafah, yaitu pelanggaran. Kita insyaallah akan membahas beberapa kesalahan atau pelanggaran berkaitan dengan doa. Ya, berkaitan dengan doa. Insyaallah sampai jam berapa kira-kira jemaah? Jangan sampai zuhur Pak, kelamaan ya. Sampai asar sekalian mungkin bagus itu. Di flyernya sampai jam berapa flyer? Atau sampai sepantasnya aja lah ya. Ya bisa aja 15 menit setelah ini kita selesai mungkin kan ya. Ya. Taib, ada beberapa mukhalafat atau akhta, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan dalam masalah atau dalam berdoa. Jadi penting untuk diketahui setiap dari kita, termasuk anak pribadi. Kita akan menyebutkan sekian poin, mungkin sekian belas mungkin insyaallah, beberapa pelanggaran dan kesalahan dalam berdoa. Ya. Yang pertama, berdoa dengan tawassul syirik. Yang pertama berdoa dengan tawassul syirik, dan yang kedua berdoa dengan tawassul bid'ah.
Ya, jadi bagi yang mencatat mungkin lebih gampang berdoa dengan tawasul syirik. Nomor 2 tinggal di garisin diganti syiriknya dengan bid'ah. Dua hal yang berbeda, ikhwah. Karena syirik dengan bid'ah itu ada perbedaan. Berdoa dengan tawasul syirik, yang kedua berdoa dengan tawasul bid'ah. Ya, maka mari kita mengenal seperti apa tawasul syirki dan seperti apa tawasul bid'i. Ya, berdoa kita tuh berdoa, tapi di sini masalahnya tawasulnya. Bukan di masalah berdoanya, tapi awalnya bukan masalah berdoanya, tapi tawasulnya itu yang bermasalah. Sehingga doanya menjadi batil, menjadi mukhalif, salah, khata'. Yang pertama tadi doa dengan tawasul syirik. Cara tawasulnya versi syirik. Yang kedua, cara tawasulnya versi bid'ah. Tawasul itu sendiri apa maknanya? Ya, tawasul itu sendiri apa maknanya? Para perantara. Tawassul asal maknanya menjadikan perantara atau mendekatkan sesuatu, mendekatkan diri, ya, yaitu iqtirab atau ja'lus syai' wasilatan. Iqtirab itu mendekat, tawassul itu mendekat. Kata Allah Azza wa Jalla, wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat pada Allah, yaitu amalan saleh. Maka tawassul ini berdoa dengan pendekatan yang sifatnya syirik. Dan yang kedua, berdoa dengan pendekatan yang sifatnya bid'ah. Maka mungkin tawassul di sini kalau pendekatan maknanya kok Englishnya itu approaching, ya. Dengan approaching yang syirik atau dengan approaching yang bid'ah, pendekatan. Atau tawassul maknanya bisa juga yaitu dengan wasilah. Ya, dengan wasilah. Ya, wasilah itu kan apa ya? Apa Indonesianya wasilah? Perantara. Dengan perantara cara yang syirik. Yang kedua dengan perantara cara yang bid'ah, itu maknanya. Taib. Kita tahu syirik, ya. Kita tahu bid'ah. Namun coba kita definisikan lagi. Kalau syirik itu berarti menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Syirik itu sendiri sudah mencederai tauhid. Adapun bid'ah, maka ini ihdatsus syai'. Ya, mengadakan sesuatu fid din, ihdatsus syai' fid din. Mudahat lisyari'ah, yang seolah-olah menyaingi syariat. Mengadakan sesuatu dalam agama yang seolah-olah menyaingi syariat. Itu bid'ah. Dan bid'ah di sini lebih luas daripada syirik. Sebenarnya segala doa dengan tawasul syirik itu pastilah sebenarnya bid'ah. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mensyariatkan berdoa dengan cara syirik. Doa ibadah, jika dilakukan dengan cara yang menyimpang ibadah ini, maka bisa menjadi bid'ah. Taib. Namun berdoa dengan pendekatan yang bid'ah tidak semuanya syirik. Faham gak? Semua bentuk berdoa dengan pendekatan syirik itu pasti merupakan kebid'ahan. Tapi tidak semua berdoa dengan pendekatan bid'ah mesti syirik. Tidak semuanya. Taib. Ada ajak agar otak kita semakin bekerja. Iya, semakin bekerja sampai capek ya. Pusing nanti ya. Tapi pusing itu berarti mikir ya. Sekarang kalau misalnya seseorang bilang, ya Allah, dengan pangkat Rasulmu saya memohon agar Engkau ya Allah memberikan saya rezeki. Dengan dengan pangkat, dengan kedudukan Rasulmu ya Allah saya mohon. Taib, ini tawasul bid'ah atau syirik? Ayo, bid'ah atau syirik? Syirik atau bid'ah?
Gimana? Bila apa syirik? Syirik. Bertawassul dengan gelar atau pangkatnya Nabi ini bid'ah, bukan syirik. Paham di sini? Tapi bertawassul dengan Nabi SAW, maka ini syirik. Gitu. Ya. Faham gak di sini? Bertawassul sini yaitu dengan nabinya, dengan rasulnya, dengan orangnya. Maka ini syirik. Adapun mengatasnamakan gelarnya Nabi SAW, maka ini bisa bid'ah, bukan syirik. Dan ini ditolak. Tetapi ini tawassul bid'ah ini tertolak. Ya begitu. Oke? Kalau tawassul dengan sifat Allah, ini gimana hukumnya? Hah? Boleh gak? Bukan boleh, malah ini dia diperintahkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Iya, asmaul husna mengandung sifat-sifat Allah, dan kita tawassul dengan sifat-sifat Allah itu banyak contohnya dari Rasulullah dan dari kalangan salaf. Ya, dan dari hadis Nabi SAW. Ya. Taib. Kalau misalnya bertawassul dengan mayit yang dikubur, gimana itu? Nah, syirik besar bahkan. Dan misalnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, dengan zat mayit ini, berarti tawassul dengan mayit. Berarti tawassul bisyirik, tawassul syirik. Ya. Mengaitkan doanya dengan mayit yang sudah wafat, yang seolah-olah mayit itu mendengar dan bisa membantu atau menolong dia. Maka ini tawassul syirik. Baik, sekarang pertanyaan Anda. Seorang dia punya spirit keagamannya, Masya Allah. Dia datang ke kuburan dan kemudian dia berdoa di kuburan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Enggak minta sama mayit, enggak tawassul sama mayit, enggak. Pas ditanya, akhi, kenapa antum kok berdoa di kuburan keramat Ustadz Fulan? Ya. Wah, karena menurut beberapa ikhwan, berdoa di kuburan ini, di kuburan keramat ini itu mustajab dan mujarab. Sudah beberapa yang terbuktikan. Gitu. Maka ya saya merasa bahwasanya memang di sini ada kekaromahan. Makanya disebut keramat. Karena keramat itu dari kata karamah. Tempat keramat, berarti tempat ini karamah. Sebenarnya kalau misalnya disebut tempat keramat, masjid pun keramat. Ka'bah, Masjid Nabawi, itu keramat semua. Tapi keramat dalam makna yang hakiki gitu loh. Cuman kan kalau kita mendengar kuburan keramat, pasti angker. Karena memang banyak setannya untuk menularkan syirik dan bid'ah pada daerah itu. Taib. Ini kan makam keramat nih. Saya merasa sebagaimana kata orang-orang di sini, insya Allah mustajab nih. Betul kata dia, insya Allah mustajab. Pertanyaannya, ini tawassul bukan dengan dia mengkhususkan di kubur itu? Tawassul karena di sini ada approaching dalam doa, ada pendekatan dalam berdoa, ada perbuatan khusus dalam doa, ya enggak? Paham enggak jemaah sekalian? Dan ini banyak yang kayak gini, banyak. Alhamdulillah kita enggak ya, tapi banyak yang melakukan ini. Kalau kamu sedih, tuh ke Jeruk Purut, ada di situ kuburan di antara dua pohon, di situ keramat mustajab. Datang di situ. Kalau bisa ke situ pas maghrib pas hendakala. Itu biasanya akan ada kasyaf, penampakan istimewa. Ya, perempuan berdaster bolong di tengah dan seterusnya. Nah, dia akhirnya doa di situ. Dengan merasa
Walaupun mungkin belum yakin, tapi merasa bahwa saya doa di sini memiliki kekeramatan dan posibilitas dijawabnya lebih besar. Taib. Ini suatu tawasul bukan? Ini juga merupakan suatu tawasul, sikap approaching pendekatan dalam berdoa. Apakah ini tawasul syirki atau bid'i? Ayo silakan. Yang bisa jawab dengan benar lantang boleh pulang dan ajak teman-temannya pulang. Ajak teman-temannya pulang boleh. Fadal. Syirk atau bid'ah ini? Bid'ah. Rata-rata jawab syirik loh. Dia merasa di tempat ini, di tempat ini lebih mustajab berdoa di sini. Jadi yang bid'ah. Ya, oke. Dia enggak minta sama sahibul kubur, enggak minta sama mayit. Dia enggak tahu ini mayit ini siapa, ustadz siapa atau habib siapa, enggak tahu, enggak peduli juga dia. Mulai berubah. Allah. Ini adalah tawassul bid'ah. Ini adalah tawassul bid'ah. Ya. Belum sampai syirik, belum. Jadi meyakini atau menganggap bahwa saya suatu tempat tanpa dalil memiliki magnificent dalam memiliki keutamaan dalam berdoa padanya, maka ini menjadi apa? Bid'ah dalam berdoa, bertawassul, pendekatan yang bid'ah. Dan ini kesalahan. Kalau di masjid ya rumah Allah kita tahu memang tempatnya salat dan doa. Kuburan bukan tempat salat, bukan tempat doa. Kalaupun doa, maka doa dalam rangka memohonkan ampun rahmat pada sahibul qabr, mayit. Baik. Kemudian ketika dia, misal, ternyata dia melakukan kebid'ahan itu, bertawassul seperti itu, dia kemudian pulang, ternyata dia dapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Wah, benar kata orang-orang nih. Akhirnya dia tanya ke orang, itu makam di antara diapit dua pohon itu makam siapa sih? Oh, itu makam Kiai Sugi Melarat. Iya. Sugi di awal, Melarat di akhir. Nah, akhirnya, memang ini kayaknya orang soleh ini dulunya nih. Akhirnya dia kemudian datang lagi pada waktu mungkin dia mau bisnis masakan, bisnis apa, datang. Kemudian bertawassul, ya Allah, dengan hambamu yang mulia ini yang ada di kubur ini, ya. Berarti apa di sini? Syirik. Tawassul syirki, gitu. Dia bukan hanya meyakini tempat ini ada kekeramatan dan maksud kekeramatan ini, doa di sini ini lebih mustajab, bukan itu saja sekarang. Tapi sudah masuk ke syirik. Karena bergantung pada selain Allah dari yang gaib, yaitu pada mayit. Atau mengaitkan doanya dengan tawassul kepada mayit. Ya begitu, bisa dibedakan berarti ya sekarang. Tapi kalau memang ada keyakinan seperti itu, yaitu mayit bisa menjadi media tawassul, maka ini sudah masuk ranah syirik, ya, sudah masuk ranah syirik. Yaitu tawassul tadi, tawassul yang pertama tawassul syirki, yang kedua tawassul bid'i. Begitu juga kalau ada keyakinan penunggu pada suatu batu, pohon dan semisalnya, dan bertawassul dengan itu, maka ini jelas syirik, dan ini syirik besar. Ini kekufuran nyata, ya, kekufuran yang nyata. Karena ini mempersembahkan ibadah berupa doa kepada selain Allah, walaupun mereka pakai atas nama tawassul yang seolah-olah itu baik, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, doa meminta disegerakan hukuman di dunia. Ini salah. Doa agar disegerakan hukuman di dunia. Ini suatu kesalahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada di sini
Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah SAW bertanya padanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Kamu kok kayak gini? Apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Kok bisa kayak gini? Maka kata sahabat tersebut apa? Naam, iya ya Rasulullah, saya pernah doa kayak gini. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau memang ingin memberikan siksaan padaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia ini. Maka mendengar pengakuannya itu Rasulullah SAW kemudian berkata, Subhanallah, Subhanallah, ya, la tutiquhu aw la tastati'u. Engkau enggak bakal mampu, enggak bakal kuat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah cukup engkau berkata saja, ya Allah, berikanlah pada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jauhkan kami dari api neraka, minta pengampunan. Ya, maka Nabi kemudian mendoakan kebaikan buat sahabat ini dan Allah kemudian menyembuhkannya. Jadi berdoa agar disegerakan hukuman untuk pribadi atau keluarga di dunia itu tidak boleh. Itu kesalahan, tidak boleh, terlarang. Melainkan gantinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gantinya adalah Rabbighfirli. Gantinya adalah Allahumma arhamni. Dan kalimat-kalimat meminta pengampunan. Enggak boleh seseorang kepedean dengan meminta, ya Allah hukum saya aja di dunia. Jangan. Jangan mencari bala, jangan mencari hukuman, jangan. Walaupun kita banyak dosa, iya, tapi syariatnya adalah kalau kita banyak dosa apa? Taubat, istighfar dan berinabah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan minta disegerakan hukuman, karena kalau Allah Ta'ala hukum kita, belum tentu kita bisa kuat dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh seseorang minta dihukum di dunia. Tapi kadang-kala manusia dihukum di dunia. Dan di akhirat dia diselamatkan. Ya, bisa. Tapi itu kan Allah yang berkehendak, bukan manusia meminta gitu loh. Kalau manusia meminta, berarti ini orang kepedean nih. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak mungkin Allah Ta'ala menghukum seseorang di dunia ini di luar kapasitasnya. Pasti sesuai dengan kadarnya dia. Tapi kalau orang ini meminta dihukum di dunia untuk dirinya, maka orang ini kepedean, merasa kuat, dan itu mustahil untuk dia, tidak bisa. Kayak tersiksa dia dengan itu. Maka enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau misalnya kita melihat seseorang kemudian orang itu zalim sama kita boleh mendoakan keburukan buat dia, ya Allah balas dia, boleh. Tapi dengan mengatakan, ya Allah segerakanlah hukuman akhirat buat dia di dunia, maka enggak. Karena hukuman akhirat itu tidak akan dimampu oleh siapapun jika dihukum di dunia. Enggak bisa. Hukuman akhirat, sekarang misalnya belum sampai neraka, belum. Tapi baru di padang mahsyar dengan keringat yang sepinggang atau keringat yang sampai cuping telinga, sehingga dia hanya bisa bernapas pakai hidung, dan itu pun di bawahnya sudah air keringat dia. Seandainya seorang di dunia ini sehari saja dihukum dengan seperti itu, banjir keringat sampai cuping telinga, kira-kira dia kuat enggak? Enggak kuat, wallah, enggak kuat. Tidak akan kuat seseorang berenang di keringatnya sendiri di dunia ini, enggak akan kuat. Mati dia. Karena hukuman akhirat itu enggak ada sebanding sedikit pun dengan hukuman dunia. Api neraka aja itu 69 kali lipat dari dahsyatnya api dunia ini. Maka seseorang ketika meminta kepada Allah, ya Allah segerakanlah hukuman akhirat saya di dunia ini, maka enggak mungkin terwujud sampai setara dengan hukuman akhirat. Ya begitu. Maka jangan mencari musibah, melainkan minta pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa kita. Ya begitu. Kalau kita mintakan kepada Allah Ta'ala orang yang menzalimi kita supaya dia dibalas, itu boleh. Namun jangan atas nama akhirat.
Karena pembalasan akhirat itu jauh lebih tinggi, mengerikan. Cukup ya Allah balas dia dengan keburukan yang semisal ya Allah. Maka Allah balas dia. Kalau Allah menghendaki menjawab, Allah balas dia. Dan pembalasan dari Allah itu sesuai dengan kadar keduniaan orang itu. Enggak bakal sepadan dengan kadar akhirat dari azab. Azab akhirat itu mengerikan jemaah. Kemudian di yang nomor berapa sekarang? 4. Mendoakan keburukan pada diri sendiri, keluarga dan harta. Mendoakan keburukan pada diri sendiri, spasi, keluarga dan harta. Nggak boleh kita mendoakan keburukan pada 3 hal ini. Bahkan pada asalnya, jika tidak ada masalah, jangan berdoa keburukan. Jadi larangan doa keburukan, mendoakan keburukan pada diri sendiri terutama, atau pada keluarga. Al-ahl di sini masuk dalamnya istri dan anak, dan juga keluarga besar. Al-amwal yaitu harta. Enggak boleh kita mendoakan keburukan untuk harta kita. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian. Ya. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Enggak boleh, haram. Kalau misalnya terucap doa keburukan itu, maka bisa mustajab doa itu. Walaupun itu enggak boleh, tapi bisa mustajab. Na'udzubillah min dzalik. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doakan keburukan pada harta kalian. Yang sahih adalah kita meminta maaf pada Allah. Yang sahih adalah zikir, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau al-'afu. Al-'afu yaitu pemaafan wal 'afiyah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau pemaafan dan keselamatan dalam urusan agama saya dan dalam urusan dunia saya. Tuh. Dan dalam urusan ahli keluarga saya dan dalam urusan mali yaitu harta saya. Itu yang sahih. Walaupun kita ini banyak dosanya. Walaupun kita berbuat zalim. Walaupun kita melanggar sebegitu banyak peraturan Allah. Tapi tetap minta sama Allah pemaafan. Iya, pemaafan. Bukan malah kemudian mendoakan keburukan. Ya. Antum punya misalnya aib atau aurat. Maka kalau antum berdosa dengan aurat tersebut atau aib tersebut, maka enggak boleh antum minta, ya Allah segerakanlah azab untuk saya. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan pernah berharap dibukakan atau disingkapkan auratnya, enggak. Melainkan sebaliknya, minta sama Allah apa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat saya dan berikan ketenangan pada rasa takut saya. Dan aurat terbagi menjadi 2. Yang pertama, aurat jasmani. Yang kedua, aurat amali. Ya. Aurat jasmani yaitu ya aurat dari pusar sampai lutut untuk laki-laki dan perempuan, seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan atau wajah bagi sebagian ulama. Ya, sebagian ulama menjadikan wajah itu aurat. Dan sebagian ulama mengatakan wajah bukan aurat. Ala kulli hal. Dan aurat yang kedua yaitu aib berupa perbuatan. Maka seseorang itu enggak boleh dia memohon kepada Allah agar dibeberkan aib perbuatan dan tingkah laku yang buruknya di dunia ini, enggak boleh. Melainkan disyariatkan atasnya untuk apa? Meminta ditutup aibnya. Ya. Jangan berharap kalau saya aibnya dibuka sekarang, saya dipermalukan, insya Allah saya diampuni oleh Allah. Belum tentu antum diampuni dengan berharap seperti itu. Melainkan Allahumma astur aurati. Ya, wa amin rawati. Ya. Jadi dilarang di sini mendoakan keburukan pada diri sendiri, enggak boleh mendoakan keburukan pada anak-anak, enggak boleh mendoakan keburukan pada amwal, yaitu pada harta. Ya, ini ngundang azab namanya. Ya. Termasuk misalnya mungkin bagi banyak orang bukan doa, tapi ketika sebagian orang tua kesel sama anak itu kadang-kadang kan kalimatnya itu
berantakan dan berbahaya gitu loh. Anaknya dibilang anak monyet lah, ya, atau apalah gitu ya. Ya, maka hati-hati. Taib yang kelima, ad-du'a bi ta'jilil maut. Yaitu doa agar disegerakan kematian. Ini juga kesalahan. Ini terlarang. Doa agar disegerakan kematian itu tidak boleh. Sesulit apapun, jangan. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bih. Jangan sekali-kali seorang dari kalian itu berandai-andai kematian karena madarat yang turun untuknya, turun padanya. Jangan berandai-andai pengen segera mati. Dan ini banyak menimpa orang yang sedang kena musibah atau yang sedang kena penyakit. Terutama sekali ketika ada disorder dan kerusakan pada sarafnya atau pada pikirannya dan terkena anxiety namanya. Anxiety itu apa ya? Kecemasan yang berlebihan. Ya. Sehingga dikit-dikit ingat mati, dikit-dikit berharap cepat mati, mimpi pun mimpi kuburan dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang seperti ini bukan dari bisikan syaitan, tapi ada bagian dari saraf atau pikirannya yang memang Allah uji, ya, sampai mikir kematian. Bahkan ada seorang ustadz yang terkena penyakit anxiety ini, dan itu betul-betul merusak dan meluluh lantakkan hidupnya. Sampai berbulan-bulan itu udah nggak bisa bertemu dengan orang, nggak mau bertemu dengan orang, dan betul-betul khawatir akan kematian. Walaupun disuguhkan hadis ini, tahu hadis ini hafal mungkin, tapi ketika seseorang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang ya jawabannya cuma bisa sabar aja. Jadi tidak boleh seorang dari kita untuk bertamanni, yaitu berandai-andai atau berangan-angan mati gara-gara sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang itu enggak bisa dihindari, artinya karena saking tingginya anxiety-nya dan kecemasannya dan sedikit-sedikit teringat kematian, maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, ahyini, hidupkanlah terus saya jika memang kehidupan itu lebih baik buat saya, dan wafatkanlah saya jika memang kematian itu baik buat saya. Jadi memberikan kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala yang pilih apakah saya lebih afdal wafat atau masih terus hidup. Allah lebih tahu. Enggak boleh dia minta atas kesulitan apapun, enggak boleh dia ngomong, ya Allah matiin aja saya sekarang ya Allah. Enggak. Ya. Dan turunan dari hadis ini, dilarang pula seseorang mengatakan, mati aku, nggak boleh ngomong gitu. Kadang-kadang kan gitu, ya kan? Orang lagi, lagi naik motor, ya kan? Pakai helm sih, cuman nggak bawa STNK, ya, belakangnya temen. Bos, polisi bos. Mati. Modiar mati yo. Wis lah, suntek ge udah lah modiar ya. Kan gitu. Enggak boleh ngomong gitu. Enggak boleh. Ya, walaupun memang mungkin enggak bermaksud untuk apa ya? Mengatakan ya mati habis nafas. Bukan itu maksudnya, artinya itu bahasa yang mubalaghah, hiperbola saja sebenarnya, tapi enggak boleh. Karena kalimat ini dicatat oleh malaikat, hati-hati gitu loh. Nanti kok, wis entek kita ini, mutiar mati, siap-siaplah ya. Terus siapin nisan sana gitu. Kalau malaikat aminin, belum sampai baru posisi selamat siang Pak, mati duluan gimana? Jadi jangan gitu ya. Ya. Enggak boleh meminta kepada Allah agar disegerakan kematian, enggak boleh. Dan juga tidak layak seseorang meminta kepada Allah umur yang panjang selesai. Enggak.
melainkan tambahkan umur yang panjang di atas ketaatan, ketakwaan, istiqomah itu. Umur panjang secara zat itu menyengsarakan ya kawan. Iya. Karena asam urat, kolesterol itu enggak enak. Iya. Iya. Umur yang panjang di atas ketaatan atau umur yang panjang dengan istiqamah, umur panjang dengan bimbingan Allah, itu tambahkan kalimat-kalimat itu supaya enggak sia-sia umur panjang. Betapa adanya umur yang panjang tapi azabnya lebih panjang. Nauzubillah min dzalik. Keenam, mendoakan dosa atau putus tali rahim. Ini dilarang, ini kesalahan. Mendoakan suatu dosa, mendoakan dengan suatu dosa atau mendoakan dosa gitu aja. Atau memutus rahim. Agar terputus rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim." Ya. Yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Akan dijawab oleh Allah Ta'ala doanya seorang hamba selama dia tidak mendoakan akan suatu dosa atau mendoakan akan pemutusan rahim. Qati'ati rahim, yang lebih sahih rahim ya, bukan rahm. Makanya lebih afdal kita mengatakan silatur rahim, bukan silatur rahmi. Tapi boleh juga silatur rahmi boleh, tapi yang lebih afdal silatur rahim. Ya. Nah, berarti doa akan suatu dosa itu tidak dijawab oleh Allah. Doa pemutusan rahim juga tidak dijawab oleh Allah. Seperti apa itu? Doa bil ithim. Doa dengan suatu dosa, yaitu mendoakan seseorang agar misal saja agar dia mati suul khatimah, enggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mendoakan orang lain supaya mati kafir, nauzubillah min dzalik. Mendoakan orang lain supaya diuji dengan zina, enggak boleh. Ya. Jadi enggak boleh kita mendoakan orang lain supaya berdosa. Enggak boleh, ikhwan. Kalau memang antum dizalimi, maka doakan semoga Allah balas, itu boleh. Boleh juga semoga Allah balas dengan serupa dengan kezaliman dia. Ya. Tapi enggak boleh membalas dengan doa semoga Allah jadikan antum ahli maksiat. Ya enggak boleh. Ya. Gitu. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang ini sebagai pecandu khamar. Enggak boleh. Enggak boleh. Hatta ada ahli maksiat, kemudian kita bilang, udah saya nasihatin terus kamu, tapi tetap aja bebal kamu, semoga kamu enggak berhenti sampai mati. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Ya. Jadi dosa mendoakan akan suatu dosa itu ya jelas ya contohnya. Kemudian mendoakan suatu qati'atir rahim. Pemutusan rahim, seperti ya Allah pisahkanlah antar diri saya dengan saudara saya, misal, itu enggak boleh. Ya. Kecuali dalam rangka mencegah madarat yang lebih besar. Ya. Ya Allah jauhkanlah saya dari kakak saya karena dia menginfluence diri saya untuk keburukan, maka ini boleh. Tapi bukan dengan maksud memutus rahim. Ya. Begitu. Atau mendoakan orang agar bercerai, padahal enggak fine, everything is fine, atau karena iri atau hasad, enggak boleh. Ya Allah mereka kelihatan langgeng banget, ya Allah ceraikanlah mereka. Enggak, naudzubillah min dzalik. Apa urusan antum? Saya iri. Udahlah jangan, ngapain iri? Ya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Namun kalau misalnya
seseorang melihat bahwasanya suami istri ini kalau diteruskan bermadarat, maka yang lebih afdal adalah memberikan pilihan pada Allah Azza wa Jalla. Jangan bilang, ya Allah putusin mereka ya Allah, istrinya enggak benar ya Allah. Enggak, jangan kayak gitu. Allah jangan kayak gitu ya kawan. Buruk. Tapi berikan kepada Allah Ta'ala pilihan dari Allah. Ya Allah, jika memang mereka ini pasangan yang baik, bisa bertaubat, langgengkan mereka dan perbaiki urusan mereka. Dan jika ternyata mereka memang tidak memungkinkan untuk baik, maka pisahkanlah mereka. Nah itu berikan pilihan pada Allah. Allah lebih tahu kok itu. Jangan dikit-dikit ujuk-ujuk langsung, ya Allah pisahin mereka ya Allah. Contoh misalnya kita punya tetangga yang setiap hari bertengkar itu suami istri. Ya, bertengkar. Masalah sepele aja bertengkar. Masalah tai kotok di teras rumah aja bertengkar mereka. Iya. Nggak tahan. Terus antum bilang, ya Allah pisahkanlah mereka sejauh timur dan barat. Lah, Allah katabillah. Nggak usah. Kalau emang nggak betah, nasihati atau lapor Pak RT. Ternyata mereka Pak RT merata. Maka berikan, serahkan pilihan pada Allah. Ya Allah, jika memang mereka itu sebenarnya orang baik, ya Allah, langgengkan mereka dan redakan mereka, ya Allah. Namun jika mereka memang buruk, ya Allah, ya berikan hikmahmu untuk mereka, gitu aja. Ya, begitu, ya. Allah ya ikhwan, jangan pernah mendoakan baik diri sendiri atau orang lain perceraian. Buruk, ya buruk itu. Tapi berikan pilihan sama Allah kalau memang antum melihat buruknya mereka. Ya. Berikan pilihan Allah. Karena Allah lebih tahu. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Ya. Tapi kemudian yang ketujuh ya. Doa dengan menutup rahmat Allah. Mendoakan tertutupnya rahmat Allah. Itu haram. Ya. Doa apa tadi? Menutup rahmat Allah. Doa agar rahmat Allah tertutup. Itu enggak boleh. Misal dia mengatakan, ya Allah, berikan saya rahmat, berikan rahmat pada saya saja, tidak pada adik saya. Enggak boleh kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu doanya? Ya. Ya Allah, sayangilah saya, jangan ke suami saya, gitu. Karena suami saya begajulan, sementara saya alim. Enggak boleh. Itu mentazkiyah, merekomendasikan dirinya. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tempat saya di Cilodong, Cibinong jangan. Ya. Kenapa harus gitu? Karena saya ada sakit hati sama ikhwan Cibinong. Apa urusannya sama hujan? Karena rahmat Allah itu lebih luas dari yang kita sangkakan. Gak perlu kita membatasi seperti itu. Jika memang minta rahmat Allah, udah minta aja. Tanpa menutup untuk pihak lain atau tempat lain. Atau keluarga lain. Ya. Ya Allah, semua orang kampung ini mereka ahli maksiat. Berikanlah saya rahmat dan berikanlah mereka semua azab. Jangan. Jangan. Ya, Nabi Ibrahim aja itu masih mendoakan baik-baik untuk bapaknya, ya, atau ibunya, padahal mereka tidak Muslim. Ya. Baik. Kata seorang Badui kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi sholat nih Badui ini, lafalnya kedengaran. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad itu, dan janganlah engkau rahmati orang selain kami berdua. Enak banget. Maka apa kata Nabi SAW setelahnya? Laqad hajazta wasi'a. Engkau telah membatasi hal yang luas. Rahmat Allah lebih luas gitu loh. Jadi jangan dibatasin. Ya. Kalau kita punya anak, ya, jangan cuma satu anak doang yang didoain kebaikan dan solehan. Ya Allah, solehkanlah anak sulung saya. Sisanya udah biarin gitu aja ya Allah. Enggak. Ya.
Malah kadang-kadang yang begajul itu yang lebih butuh lagi didoakan dibandingkan yang sudah established, sudah normal gitu ya. Sudah normal berarti dulu nggak normal berarti. Iya. Jadi semuanya dapat doa baik gitu loh. Kemudian yang ke-8, berlebihan dalam berdoa. Kesalahan pendoa diantaranya berlebihan dalam berdoa. Yang ada pertanyaan cepat-cepat ditulis, diketik, di print out. Ya. Berlebihan atau i'tida fi du'a, berlebihan dalam berdoa. Itu ada beberapa gambaran. A, meminta sesuatu yang tidak mungkin. Meminta sesuatu yang tidak mungkin. Itu berlebihan. Misal, ya Allah, kekalkanlah saya di dunia ini. Enggak mungkin. Pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini termasuk sikap berlebihan dalam berdoa. Yang pertama A, meminta hal yang impossible. Ya Allah, jadikanlah anak saya seorang rasul ya Allah. Ya enggak bisa. Ya. Atau ya Allah, saya ingin melihatmu di dunia ini, enggak bisa. Ya Allah, jadikanlah saya seperti Ustadz Fulan, Syekh Fulan, yang lagi kajian tiba-tiba ngeliat Nabi Muhammad SAW ada di pintu kajian. Iya, pas lagi ceramah kayak gini, langsung bengong. Ya Syekh, kenapa? Aku melihat Rasulullah di pintu. Ini kalau ada ustadz kayak gini, ustadz nggak ada adab. Kenapa? Rasulullah di pintu bukan disambut, Rasulullah isi kajian, malah dia tetap isi kajian. Harusnya Rasulullah yang isi kajian kan? Karena beliau lebih tahu kalau memang benar klaimnya itu bohong. Enggak ada adab lah. Kita aja, saya sebagai dai kecil kayak gini, saya kan anggota Pildacil, dai kecil saya. Ya kan? Ketemu Ustadz Kibar, misalnya Ustadz senior, beliau datang masuk, ya sungkanlah saya. Masya Allah Ustadzi, fadl Ustadzi. Anak enggak enak, anak duduk bersama antum. Ini baru level Ustadz Kibar biasa. Lah kalau Rasulullah ngeliat malah bengong. Ya, gimana itu? Ya, jangan minta hal-hal yang impossible ya. Ya Allah, saya memohon agar Rasulullah kelihatan di kehidupan nyata. Enggak, antum halu, itu namanya halu. Jangan. Enggak mungkin. Jadi meminta sesuatu yang mustahil itu enggak mungkin. Ya Allah, jadikanlah saya jin. Ya, jin aja enggak mau jadi jin, antum malah mau jadi jin gimana? Ya. Kemudian yang B, raf'us shaut fi du'a. Mengangkat suara ketika berdoa, mengangkat suara berlebih gitu loh. Itu enggak boleh. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Mintalah, berdoalah kepada Rabb kalian dalam kondisi tadarru', yaitu merendahkan diri, dan juga khufyah, pelan-pelan, tersembunyi, jangan teriak-teriak. Sebagian dari khatib itu berdoa teriak-teriak, ya Allah, kita gitu. Ya tidak fi doa. Enggak boleh seperti itu. Memang betul ketika khutbah lantang, tapi ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kelantangannya itu dikurangin karena Anda sedang bercakap atau minta kepada Rabbul Alamin. Bersopanlah gitu loh. Nah, tapi kita pada jemaah Jumatan harus lantang. Kalau bisa ya, kalau bisa. Enggak semua orang bisa. Ya, lantang supaya enggak pada tidur. Karena sebagian jemaah Jumatan itu memang udah prepare. Sebelum Jumatan, nawaitu tiduran di masjid. Ya. Nah, itu mengangkat suara dalam doa. Ya. Dan yang tidak ini terjadi banyak di masjid.
Ngangkatnya bukan ngangkat standar ya. Kalau nggak salah ya Allah Rabbana atina fid biasa. Sekarang ada yang ngangkatnya udah pakai mikrofon gede ya. Dan di antara azan dan iqamah. Itu yang paling ngeselin tuh itu tuh. Di antara azan dan iqamah. Kita mau sholat qobliyah itu keganggu banget. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Kita kayak dikejar apa gitu sholat. Kayak disuruh, cepetan woi, lama banget sih lo gitu. Padahal orang butuh tenang. Dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad. Sambil orang yang ini sambil ngeliatin kita lagi sholat. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad. Kita yang sholat. Lu apa sih? Ya kan? Seperti kayak gini nih. Tidak fi doa berlebihan. Ya. Angkat suara. Kemudian yang C, tanattu' dan tafsil, merinci berlebihan dalam doa, merinci doanya. Merincinya itu bukan rincian yang atau secara umum merinci itu tidak beradab dalam doa. Merinci itu enggak beradab. Ketika antum meminta, di sini bedakan antara tafsil dengan ta'yin. Tafsil itu merinci, ta'yin itu menentukan. Ta'yin itu belum tentu buruk gitu loh. Boleh antum nyebut nama orang, itu ta'yin. Ya. Nyebut nama orang yang ingin antum doakan ta'yin, misalnya, ya Allah, saya mohon kepada Engkau jodohkanlah saya dengan husnul khatimah. Namanya aja husnul khatimah, serem itu. Iya. Namanya husnul khatimah. Dulu anak kedua saya itu lahir sesar, pas lagi saya sholat Jumat, khutbah Jumat. Sampai saya begini, saya udah rancang namanya, tapi saya pas banget lagi khutbah, dia lahir. Masjidnya namanya Husnul Khotimah. Waduh, kalau namanya Husnul Khotimah, baru lahir udah Husnul Khotimah aja. Kan gak enak dong, ya kan? Tapi itu boleh, dia menta'yin tuh menyebut apa yang dia inginkan dari orang, ya boleh. Atau dari perusahaan yang dia tuh pengen, ya Allah buatlah saya diterima di perusahaan ini, gitu, misalnya. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi mentafsil itu beda. Mentafsil itu kayak ngatur ya, kayak apa ya? Kayak Allah itu nggak punya pilihan yang baik gitu loh. Seperti yang ini dalam hadis Nabi SAW. Ya, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan atau mencerita, beliau mendengar anaknya itu berdoa begini, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau benteng putih, ya benteng putih di sebelah kanan surga kalau saya masuk surga. Kenapa harus benteng? Kenapa harus warna putih dan kenapa harus sebelah kanan? Ah, ini kan tafsil yang tidak atau kurang berakhlak gitu loh dalam berdoa. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, ya bunayya, salillahal jannah wa ta'awadz bihi minan nar. Wahai anakku sayang, mintalah pada Allah surga dan berlindunglah dari api neraka. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan ada nanti di umat ini suatu kaum yang mereka berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Nah, pemahamannya di sini adalah memberikan rincian sifat-sifat hal yang diinginkan itu merupakan i'tidah. Selama sifat tersebut tidak termaktub dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ini i'tidah. Kalau sifat tersebut memang dianjurkan dalam Al-Quran atau Sunnah, maka boleh. Misal, ya Allah, saya memohon kepada Engkau calon atau jodoh seorang istri yang cantik, kaya, beragama. Apa satu lagi? Jangan anak tunggal, itu nggak ada itu. Tadi udah, kayak keluarga baik ya. Ya, keluarga yang baik, kaya, cantik dan solehah. Boleh nggak? Ayo sok, boleh nggak? Boleh karena ada dalam hadis seperti itu. Tapi kalau tadi, ya Allah, saya mohon jodoh, berikan saya istri, anak tunggal, bapaknya bentar lagi. Ini tafsil seperti ini, nggak ada asarnya, nggak boleh. Tidak, fi doa berlebihan dalam doa, begitu. Misal,
Ya Allah, saya memohon kepada Engkau berezekikan saya gamis berwarna putih yang bersih. Boleh enggak? Boleh enggak jemaah? Gamis warna putih yang bersih, boleh enggak? Boleh, karena itu sunnah Rasul SAW. Dianjurkan. Gamis bukan daster, gamis. Laki-laki, baju gamis. Lihat di Riyadhus Shalihin. Dianjurkannya pakai gamis putih. Makanya banyak ustadz pakai itu, gitu. Kalau saya agak nggak biasa, ya saya nggak biasa. Saya biasa pakai sarung. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya antum bilang, ya Allah, berikanlah saya rezeki gamis putih merek Haramain dengan ukuran sekian. Ah, ini nggak boleh. Karena tafsil di sini rinciannya ini nggak ada asarnya, nggak ada hadisnya. Jangan, ya, begitu. Yang sembilan mohon, ya. Kesalahan yaitu doa dengan kelalaian hati atau coba-coba. Doa dengan kelalaian hati atau coba-coba. Itu 2 poin, ya. Tapi kita masukkan nomor 9. Doa hatinya lalai atau doa nyoba-nyoba, gitu. Ya. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian tuh yakin dijawab doa kalian. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak menjawab doa dari kalbu yang lalai. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Enggak? Kita itu cuma tukang aminin doang, ngerti kagak? Habis sholat fardu, ya. Allah amin. Sultanik, amin. Pokoknya ada sultanik itu diaminin dan. Enggak? Wa'azimi sultanik, amin. Ngerti enggak? Bahkan yang baca doa aja enggak ngerti. Ini hafalan dari masa kecil dilanggar dulu. Sampai tuwir juga enggak ngerti itu doa artinya apa. Bahkan dari awal kalimat dia sendiri udah lupa. Dia tanya, "Azimi sultanik." Nah, gitu. Mukadimahnya kadang-kadang lupa. Saking udah kebiasaan kayak gitu nadanya. Subhanallah. Lah yang makmumnya langsung, amin, 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 amin. Belum selesai di doa udah diaminin, amin. Pokoknya amin aja pokoknya gitu. Iya. Ada seseorang menguji orang-orang awam juga dia ketika itu, walaupun ini nggak boleh sebenarnya, diuji, ya. Yuk doa, karena bisa selesai sholat itu, disuruh doa. Kanal fallahu yazra'u mazra'atan, amin. Apa coba artinya? Ada seorang petani sedang garap sawah, amin. Karena dikiranya lagi ngaji, ini orang lagi doa. Banyak orang awam itu pokoknya apa bahasa Arab, wah ini aminin nih, doa dia nih. Buku bahasa Arab, Al-Quran nih. Waktu ada seorang tamu datang ke rumah kami itu, ya, kita punya apa namanya, buat buku apa ya, lemari rak gitu, gede, isi kitab semua. Al-Quran cuma 2 doang situ, kitab ulama semua. Masuk tamu, Masya Allah, Qurannya banyak banget. Ini dibaca semua Qurannya. Ana bingung. Quran. Satu rak isi Quran, emang jualan apa? Ini kitab, Bu, bukan Quran. Oh, kirain. Nah, banyak orang awam ngira apa-apa yang bahasa tuh ya Quran gitu. Ya. Nah, sekarang apa-apa orang baca dengan kalimat bahasa Arab, doa nih. Orang kasidahan dikira doa. Padahal kasidahan. Kasidahan tahu enggak, Pak? Kasidahan. Iya. Gambusan, kau gambusan loh. Nyanyian Arab itu loh. Iya. Lah, ini lagi doa nih. Enggak, itu lagi ngomongin tentang cinta dia, bukan doa. Ya. Jadi banyak orang kita itu doa enggak paham. Mendingan pakai bahasa Indonesia aja deh biar paham, gitu kan. Ya. Kemudian juga tajribah. Coba-coba. Doanya coba-coba. Ngejajal. Nih kalau saya doa nih dikabulin enggak ya?
Coba doa, ya Allah, saya minta gini. Target sungguhnya. Ini nyoba-nyoba. Termasuk bentuk nyoba-nyoba yang dipopulerkan oleh Fulan bin Fulan. Ente sedekah 10.000, ntar bakal dibalas sama Allah 100.000. Ente sedekah 100.000, dibalas sama Allah 1 juta. Pokoknya 10 kali lipat, bro. Dalilnya apa? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Yang mendatangkan suatu kebaikan, dia akan didatangkan oleh Allah 10 kali lipatnya. Coba. Akhirnya coba. Wah, kalau saya sedekah 1 juta, ntar 10 juta balikannya dari Allah, gitu kan. Ada nggak masyarakat awam digituin? Pernah dengar nggak jemaah? Kalau belum pernah dengar, antum selama ini di goa sepertinya. Iya. Akhirnya banyak orang awam yang terhasut untuk itu. Merasa tertipu, akhirnya ternyata saya udah sedekah apa sama Pak Ustadz 1 juta. Cincin saya kasih. Gelang saya kasih. Sekarang gantinya malah minus, Pak. Nggak ada tuh 10 kali lipat. Nah ini. Karena apa? Mental dari awal, mental nyoba-nyoba. Ya kira-kira Allah nih ngasih kapan ya? Gitu. Nggak usah kayak gitu. Yakin Allah Ta'ala jawab, tapi jangan atur Allah Azza wa Jalla. Oke. Gimana jemaah? Ada pertanyaan nggak ini kira-kira? Ikhwan, bapak-bapak mau bertanya langsung, fadol. Jangan malu, nggak apa-apa. Kalau misal malu, boleh antum bertanya. Semuanya saya suruh tutup mata. Ya, fadol. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tim Anda, kasih tim. Ya. 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 Jadi kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kecil. Itu enggak masalah. Kayak misalnya sebagian salaf ketika mereka ada yang tali sendalnya copot, itu minta ke Allah gantinya. Tapi ingat, sesuatu yang kecil nggak apa-apa, namun jangan dirinci. Ya, saya minta tali sendal yang warna biru, yang cocok untuk karfil misalnya. Enggak. Tapi benda kecil boleh minta sama Allah Azza wa Jalla, nggak masalah. Ya, begitu Pak ya. Allah alam. Jadi bedakan antara merinci dengan meminta hal yang kecil. Meminta yang kecil boleh. Allah Ta'ala Maha Kuasa, mampu kok. Allah Ta'ala senang dengan seringnya permintaan. Tapi dengan pengaturan rincian yang tidak ada asarnya itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyukainya. Kecuali kalau memang kita itu betul-betul menginginkannya dan itu tidak melanggar. Ya, misal ada maslahat yang baik dari doa kita itu, walaupun mungkin ada pensifatan dalam permintaan. Misal, ya Allah berikanlah saya jodoh dari orang kampung sebelah misalnya. Dengan maksud supaya saya itu bisa tetap silaturahim sama ibu misalnya. Itu enggak masalah. Ya. Begitu. Kalau memang ada maslahat enggak masalah. Ya, begitu. Bapak-bapak ada lagi Pak? Tanya aja Pak, enggak apa-apa. Kalau malu nanti yang lain, sisa bapak yang lain saya suruh merem. Atau yang bertanya merem, yang lain melek semua. Kalau emang malu, enggak usah malu Pak, beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya mempunyai penyakit OCD. Kalau OCD itu apa? Oskadon. Bukan, apa OCD apa? Gangguan obsesif kompulsif. Pikiran berlebihan, Allah musta'an. Pikiran berlebihan, obsesi ya, yang menyebabkan perilaku repetitif. Apa? Diulang-ulang. Pikiran tak masuk akal dan ketakutan, obsesi yang menyebabkan perilaku kompulsif. Baik. Jadi dia berpikirnya berlebihan ya, overthinking dalam beberapa masalah ya. Ya, gangguan mental. Jadi taib.
Terkadang ketika marah dia di luar pikiran dia ingin mati atau semacamnya. Apa hukumnya? Hukumnya semoga Allah Ta'ala maafkan. Karena manusia itu kadang ketika ada bagian sarafnya atau penyakit yang di luar kontrol dia, maka Allah Subhanahu wa taala maaf terhadap orang-orang seperti ini. Ada seorang perempuan yang terkena epilepsi di zaman Nabi SAW. Dan dia meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'uni, ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh." Maka Rasulullah memberikan dia opsi. Tuh lihat, memberikan dia opsi. Ya. Aku doakan supaya kamu sembuh, insya Allah kamu sembuh. Namun, kamu pilih mana? Sembuh atau surga? Kan? Maka dia memilih surga. Kalau kamu milih surga, maka kamu sabar dengan penyakitmu itu. Penyakit epilepsi kan juga tidak ringan, ikhwan. Dia kadang seperti kesurupan dan kehilangan kontrol diri, ya kan? Dan itu bisa berbahaya loh bagi jiwanya, bagi orang lain kadang berbahaya. Dan juga bagi auratnya, ya kan? Tersingkap auratnya karena nggak sadar diri ketika itu. Ini di luar dari kontrolnya. Maka yang seperti ini Allah Ta'ala maafkan. Nah sekarang istri ini bersabarlah dengan penyakit itu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk sembuh, bersabarlah. Mungkin sembuh insya Allah. Tapi untuk sekarang belum, bersabar. Dan suami tetap menemaninya. Kalau memang suami masih bisa bersabar, alhamdulillah, itu kebaikan buat dia. Dan di sini ada mungkin sedikit sebut hadis Nabi SAW supaya menghibur beliau dan istri. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba ini punya tempat yang tinggi di surganya. Tapi Allah Ta'ala tidak melihat amalan hamba ini cukup untuk membuatnya pantas di tempat yang tinggi itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikannya musibah dan ujian. Dan Allah lah juga yang membuatnya bersabar. Sehingga ternyata dengan kesabaran tersebut, akhirnya dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah di surga nanti. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Dan akan terus menerus ujian itu bersama, melekat dengan seorang beriman sampai dia itu suatu ketika berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak punya dosa lagi. Karena sudah hangus dosanya dengan kesabaran menghadapi ujian. Maka memiliki istri yang Allah Ta'ala titipi amanah penyakit yang membuat dia sabar, itu insyaAllah keberkahan buat keluarga ini insyaAllah. Ya, kalau misalnya dia teriak terus berpikir ingin mati, maka tenangkan dan biasakan berzikir. Kalau misalnya istrinya belum juga bisa berzikir, minimal suami mencontohkan. Tetap berzikir dan jangan mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada istri. Apalagi kalimat yang merupakan jaza' dan tidak terima takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Allah Ta'ala menitipi suami ini seorang istri yang punya penyakit OCD, melainkan itu karena Allah Ta'ala ingin meningkatkan derajat mereka berdua dan juga anak-anaknya insyaAllah. Maka insyaAllah ini kebaikan buat antum berdua, istri dan antum, dan juga mungkin kalau punya anak, itu juga kebaikan buat antum semua insyaAllah. Ana yakin, kita yakin sama Allah. Tidak mungkin antum hijrah, tidak mungkin antum menuntut ilmu, datang ke pengajian, kemudian Allah Ta'ala menghinakan antum dengan penyakit. Enggak, ini bukan penghinaan, melainkan ini adalah apa? Pemulihan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, gitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hijrah, dulu pernah berzikir. Masya Allah. Sekarang enggak pernah dah. Titik dia tulisnya. Dulu pernah berzikir. Tidak dengan tuntunan sunnah. Apabila sekarang sudah tidak melakukannya, apakah dosa terdahulu akan Allah ampuni? Ya selama. Saya tidak tahu seperti apa nih maksud dari zikir tidak sesuai tuntunan sunnah, saya nggak tahu maksudnya apa. Kalau emang ini zikir yang bid'ah dan sekarang menggantinya dengan zikir yang sesuai sunnah, maka ingat kata Allah Azza wa Jalla, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka orang-orang yang beriman, beruntung, orang masuk surga, itu mereka mengganti keburukan dengan kebaikan.
Mereka akan mendapatkan ulaika lahum uqbad dar. Mereka akan mendapatkan negeri yang indah nanti akibatnya di akhirat, yaitu surga. Itu ayat Allah Azza wa Jalla. Juga kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan turutkanlah setelah keburukan, turutkanlah setelahnya apa? Kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka insyaAllah sekarang kalau sudah melakukan zikir yang sesuai sunnah dan bertaubat dari masa lampaunya, maka Allah Ta'ala akan menutup dan memaafkan serta mengampuninya, insyaallah. Dan kalau dulu dia pernah mengajarkan ke orang lain atau menginspirasi orang lain untuk zikir bid'ah tersebut, maka sekarang wajib untuk mengklarifikasikan bahwa dirinya tidak lagi melakukan hal itu, dia bertaubat dari zikir itu dan mengajak orang yang dulu diajak untuk berhenti dari zikir bid'ah itu. Harus. Kalau dia dulu ngajarin orang itu. Ya. Ustaz mau bertanya. Allah membolak-balikan hati umatnya. Saya baru saja hijrah. Sama ini pertanyaan ini, tulis saya sama ini. Sama orang insyaallah. Tapi enggak apa-apa. Kenapa saya sekarang sudah tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman yang selalu melakukan kesenangan terus, happy dan jalan-jalan terus? Apa ini rahmat Allah? Apa bisikan syaitan agar saya tidak punya teman? Ini rahmat Allah Azza wa Jalla dan bukan bisikan syaitan kalau misalnya secara otomatis dengan takdir Allah anti dihindarkan dari teman-teman yang buruk. Wallahi ya ikhwan, teman yang cuma melakukan kesenangan hidup, happy jalan-jalan itu menyimpang. Dunia ini bukan permasalahan serius, tapi permasalahan seriusnya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah bisa menyelamatkan kita di hari akhir atau tidak. Itu permasalahannya. Sementara umumnya orang yang senang-senang terus dan happy, jalan-jalan terus di dunia ini, itu mereka orang yang lalai. Ya. Orang yang Allah Ta'ala biarkan mereka untuk makan semaunya, minum semaunya, bertamattu'i, itu menginginkan dunia semaunya. Maka pada waktunya mereka akan mendapatkan kematian mendadak atau peringatan mendadak, dan mereka belum siap dengan kematian atau peringatan. Karena seseorang itu rata-rata tidak akan berubah dengan peringatan mendadak. Ya. Namun seseorang ketika dia sudah bersiap, dia akan mudah berubah jika dia sudah punya persiapan. Berubah menjadi baik insyaallah. Maka di sini merupakan rahmat Allah anti tidak memiliki teman yang seperti itu. Teman yang hanya having fun. Teman hanya berpikiran dunia. Dan sekarang gantilah pertemanan dan circle itu kepada teman ngaji. Lihat samping anti. Coba nengok. Ayo yang nanya ini nengok. Dan cek apakah dia manusia atau makhluk astral. Alhamdulillah kalau itu manusia, bertemanlah dengannya. Hatta ini anti bujangwati dan dia emak-emak. Bertemanlah dengannya. Orang baik itu, di samping anti itu orang baik. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, orang baik semua itu insyaallah. Iya, bertemanlah. Ngobrol dengannya. Dari mana Ya gitu. Di mana rumahnya? Namanya siapa, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kata mutiara, dan seterusnya. Bersahabatlah dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan yang jauh lebih afdal, yang mengingatkan anti akan akhirat. Teman yang baik itu bukan teman yang membuat anti senang belaka dengan dunia ini, malah justru itu teman yang menjerumuskan. Ada suatu ketika cerita di negeri Arab Saudi. Ada beberapa pemuda yang mana para pemuda ini semobil beberapa. Mereka ingin tamasya dan liburan untuk maksiat, menuju ke suatu tempat ya di provinsi lain di Arab Saudi. Maka di jalan, kan ada jalan tol versi Saudi itu, ada palang jalan dengan tulisannya Dammam. Ada nama daerah di Saudi namanya Dammam, ya, bukan nama penyakit di kita ya, namanya demam itu, tapi ini Dammam. Dan ada kita ini satu orang dari semua kumpulan ini melihat tulisan ini bukan Dammam tapi Jahannam. Dengan dia melihat ini, kok Jahannam?
Memang sih mereka ini pengen having fun keduniaan, pengen bermaksiat di suatu tempat nanti. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia minta afwan, anak turun sini. Kenapa? Ente kenapa? Enggak. Anak firasatnya enggak baik. Tadi anak ngeliat ini bukan ke damam, ini ke jahanam. Dia cengin sama teman-teman, halu aja lu gitu kan. Enggak, anak balik. Enggak. Akhirnya dia diturunkan karena maksaan diri, akhirnya dia turun. Enggak mau ikutan dengan teman-temannya. Dan kemudian terdengar kabar tak lama kemudian bahwasanya mereka teman-teman itu qadarullah kecelakaan. Kayak begitu. So, having fun. Hanya untuk apa? Having fun. Allah. A'udzubillahi min dzalik. Ya, bukan berarti tamasya itu enggak boleh. Dalam kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebutkan loh, di situ ada dokumentasi beberapa hadis yang menyebutkan dilarangnya jalan-jalan tanpa tujuan yang baik. Cuman sekedar jalan-jalan, enggak ngapa-ngapain, enggak, jangan. Berzikirlah dalam jalan-jalan. Adalah tujuan yang baik itu dalam agama. Ya. Ada lagi satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ada dua pemuda dari Madinah Munawwarah, dari Madinah, kota Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana kedua pemuda ini mau bermaksiat, minum khamar dan semisalnya di Saudi Arabia, apalagi di Madinah, enggak mungkin. Masih ihram mereka dengan kota suci ini. Mereka akhirnya pergi ke Turki. Dan mesen hotel di sana ya untuk having fun, bermaksiat, minum dan semisalnya. Tujuannya itu. Maka mereka pun ke suatu motel, bukan hotel, motel atau semisal itu ya. Penginapan lah, homestay dan semisalnya. Ya. Dan kemudian ada seorang pelayan yang untuk mungkin menyediakan blanket atau apa. Setelah mereka tidur semalaman berdua di kamar itu, akhirnya pelayan itu pengen izin masuk membersihkan kamar atau misalnya menservis lah. Pelayan itu karena orang Turki melihat ini kok bukan muka Turki nih. Dari mana? Kalian dari mana? Ini dua-duanya pemuda ini. Kami dari Madinah. Madinah Munawwarah, Arab Saudi gitu. Iya, kami dari Madinah. Wah, Masya Allah. Tapi kata pemuda itu, tolong jangan beritahu siapa-siapa, kami dari Madinah. Karena apa? Karena mereka tuh ke Turki itu tujuannya apa? Bermaksiat. Malulah kita orang Madinah gitu kan. Kesini kan. Malulah gitu kan. Maka udah, oke, ya, saya simpan rahasianya. Ya. Itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kemudian di malam harinya pintu diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Syekh, mereka orang-orang hotel itu. Wahai Syekh, para jemaah menunggu kalian. Apaan lagi coba? Menunggu jemaah apa? Jemaah tablik. Menunggu jemaah. Bingung ini orang kan ahli maksiat, apa jemaah gimana jemaah? Ya Syekh, kami telah diberitahu oleh pelayan kami bahwasanya kalian berasal dari kota Nabi. Ya, kalian dari kota Nabi. Ini kita mau salat tarawih. Kami ingin diimami oleh kalian, orang dari Madinah. Kaget mereka. Ya salam, iya kan? Bingung kan? Kita isi mau maksiat malah jadi imam. Iya kan? Ya bingung akhirnya. Ya sih itu jemaah udah berat itu di luar tuh udah banyak banget mereka nungguin kalian. Ayo. Imamilah kami. Tapi kami bingung lah mau ngapain coba. Masa nyari jubah Al-Haramain susah di situ. Ya. Akhirnya enggak semua orang Madinah pakai jubah, ikhwan. Kadang mereka pergi ke Turki kemana ya pakai pakaian biasa, tapi enggak pakai batik pastinya, ya kan. Nah, kemudian ya udah terpaksa akhirnya jadi imam. Di situ jadi imam. Baru bacaan standar. Alhamdulillah. Bacaan biasa orang awamnya Madinah ya sebiasa-biasanya lebih bagus lah daripada sebagian dari orang-orang kita ya di luar sana. Kalau di sini insya Allah bagus semua ya karena nggak ketahuan ya. Nah, jadi imam apa yang coba? Itu makmumnya orang-orang kampung itu pada nangis. Iya. Ibaratnya kayak orang Indonesia, orang kampung Indonesia diimamin sama Habib dari Madinah itu, wah Habib. Ya. Pada nangis karena akhirnya mereka nganggapnya ini ulama gitu loh.
Padahal pemuda begajulan, tapi ulama di situ itu akhirnya pemuda itu kemudian terharu dengan kenyataan ini, ekspektasi orang-orang luar biasa padahal mereka tuh ke situ mau maksiat. Akhirnya mereka berdua taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Juga putri ini atau ukht ini anti juga harus membaca misal tadi Riyadhus Shalihin, Kitabut Taubah. Di situ ada hadis yang mengutarakan kisah seorang pemuda yang dia telah membunuh 99 orang. Ya. Nanya ke seorang ahli ibadah. Dibilang, orang kayak ente mah nggak bakal diampunin. Ya dibunuh sisan 100 pas. Genap. Lagian si sotoy, gitu kan. Orang pengen taubat digituin ini marah lah. Ini kan pelaku kriminal 99 bro. Ini senior ini. Digituin ya tambah aja. Ini genapin aja ini mah. Ini nyari mati ini orang. Akhirnya 100. Nyari orang berilmu. Ya antum bisa taubat. Tapi dengan syarat. Ganti circle. Kalau antum balik ke kampung asli antum. Ini banyak orang-orang yang sama kayak antum. Pembunuh juga. Antum gak berubah nanti. Ganti circle. Apapun konsekuensinya. Akhirnya dia melakukan nasihat itu. Pergi. Wafat di tengah jalan. Ternyata lebih dominan mendekat ke tempat hijrahnya. Anti pun seperti itu. Kalau anti yang berani hijrah. Maka bukan amalan lampau jahiliyah yang anti tinggalkan. Tapi teman-teman lampau yang harus anti berani tinggalkan. Menjauh atau siap dijauhi. Tapi bukan berarti anti menyendiri sekarang. Sekali lihat di samping anti, cek ulang, pegang apakah dia manusia berwujud atau bukan. Itu teman anti insyaallah. Ya. Coba nih yang nanya gini sekarang colek temennya. Bu, ya. Kenalan gitu. Insyaallah disambut sama baik. Insyaallah masuk. Ya, tapi jangan habis kenalan terus ngasih nomor rekening, donasi, jangan. Itu ngeselin itu namanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, apa bedanya bisikan dari syaitan dan bisikan dari diri sendiri? Syukran. Baik. Jadi ada namanya waswas fi sudurin nas, waswasatus syaitan. Bisikan syaitan. Dan ada yang namanya hadithun nafs. Ada yang namanya hadith an-nafs. Baik, ada tiga. Pertama ada namanya khotrul bal. Yang kedua namanya hadithun nafs. Yang ketiga namanya waswasatus syaitan. Khotrul bal itu selentingan pikiran. Khotr. Ya khotir bal. Itu selentingan pikiran gitu. Ya itu. Nah yang seperti ini manusiawi. Walaupun kadang-kadang buruk. Tapi insya Allah tidak tercatat. Ya, maksudnya tidak tercatat, tidak dosa. Belum tentu juga berpahala. Kayak khotrul bal itu kayak misalnya melihat ada melihat lawan jenis gitu. Cantik banget tuh. Nah gitu doang udah. Itu selintas, set dan hilang. Itu namanya khatir. Itu namanya khatir. Ya, khawatir. Ya. Walaupun sebagian ahli bahasa menyebut khatir atau khawatir itu dari bahasa Arab. Artinya pikiran-pikiran. Ada yang menyebut bahwasanya khatir itu juga bisa berkepanjangan. Tapi kalau memang itu selentingan sebentar, maka itu enggak masalah. Yang kedua, ada hadithun nafs, percakapan jiwa. Percakapan jiwa ini kadang dari syaitan, kadang murni diri sendiri. Kadang dari syaitan, kadang murni diri sendiri. Ketika percakapan jiwa itu berupa halusinasi, keburukan, membahas aib orang lain dalam suudzon dan seterusnya, maka itu dari syaitan. Tapi kalau hadithun nafs, percakapan jiwa ini adalah sesuatu yang baik, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Dan itu mungkin ada kombinasi antara diri sendiri dengan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Jadi hadithun nafs itu memang dari diri sendiri, tapi ada perpaduan baik itu ilham dari Allah atau bisikan syaitan. Itu tergantung kontennya apa. Dan kadang-kadang hadithun nafs itu hakikatnya bisikan syaitan, namun karena kejahilan orang ini, dia mengira itu adalah ilham dari Allah, padahal itu bisikan syaitan.
Itu bisa terjadi. Maka perlu ilmu untuk mengetahui dan mengidentifikasikannya. Dan perlu bertanya kepada ahli ilmu. Yang ketiga, waswasatus syaitan. Itu segala niatan buruk yang berkaitan dengan riya, sum'ah, syirik, suudzon dan seterusnya. Semuanya itu adalah waswasatus syaitan. Dan waswasatus syaitan itu bisa menjadi hadithun nafs, percakapan jiwa. Dan kadang percakapan jiwa itu juga bercakap dengan jin, itu bisa. Sebagian orang bisa melakukan hal itu. Dia di hatinya itu menginstruksikan sesuatu pada jin, berkata kepada jin, dan jin itu menjawab, merespon, dan itu bisa. Yang ada hal seperti itu, maka saya nasihati agar stop. Karena Anda sedang menghadamkan jin itu dengan bisikan, hati-hati. Siapa yang punya kebiasaan seperti itu bahaya. Ya. Begitu, itu bedanya bisikan syaitan dengan apa tadi istilahnya? Bisikan dari diri sendiri, ya. Diri sendiri itu rata-rata tidak independen berbisik, melainkan dia ada faktor imma dari syaitan, imma dari malaikat atau dari Allah Azza wa Jalla. Ilham, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bertanya, adakah selawat yang dianjurkan untuk dibaca ketika akan memulai berdoa? Umumnya selawat. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad bisa. Atau salat Ibrahimiyah yang biasa di akhir salat juga boleh. Atau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad, atau sallallahu ala Nabi Muhammad boleh. Atau lafal-lafal selawat lainnya, itu tidak masalah. Semua itu baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah doa di waktu sujud kita selalu rutinkan karena merasa doa kita belum terkabul? Rutinkan di manapun, jangan hanya di sujud, ya. Jangan hanya mengkhususkan di sujud. Tapi boleh dia doa hal itu di sujud boleh. Antara azan dan iqamah tidak akan tertolak doanya, ya kata Nabi SAW. Apakah doa seseorang yang di rumah juga termasuk doanya tidak tertolak bagi wanita? Iya, insyaallah. Termasuk untuk wanita. Lalu bagaimana parameternya apa? Dia lihat di masjid terdekat. Di masjid yang terdekat yang terdengar olehnya sebelum iqamah dia minta sama Allah. Tapi dia juga dalam rangka apa? Preparation menuju sholat. Walaupun itu sholat di rumah. Ya maka insyaallah itu juga untuk perempuan yang masih terdengar untuknya kumandang azan dan iqamah di masjid dekat rumahnya. Begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertanya tentang kehadirannya Rasulullah dalam maulid dan Ustadz menjawab yang mati tidak hidup lagi. Tapi kemarin saya dengar kajian bahwa dalam kubur itu dihidupkan kembali dan mereka mendirikan sholat. Saya jadi bingung. Mohon pencerahannya, syukran. Anda perlu dikubur dulu. Nanti insyaallah kan tahu. Bismillah. Begini, yang mati itu tidak akan hidup. Gini loh, kita itu kan ada 3 alam yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Pertama, alam dunia. Kedua, alam barzakh yaitu alam kubur, alam roh. Ketiga, alam akhirat. Ketiga-tiganya manusia itu hidup. Manusia itu hidup. Di dunia manusia hidup. Di alam barzakh manusia hidup, namun jika dinisbatkan ke alam dunia, maka manusia yang hidup di alam barzakh itu mati di dunia. Karena itulah manusia di alam barzakh tidak akan kembali ke alam dunia. Kalaupun ada kontak, maka itu hanya di alam ruh, yaitu di alam mimpi. Dan alam mimpi itu bukan hakikat yang sempurna dari alam, melainkan dia alam ruh, ya. Dan diri kita, roh kita yang bertemu dengan roh orang lain di alam mimpi, maka itu bukan sempurnanya roh kita bertemu dengannya. Dan itu pun belum tentu benar itu rohnya dia. Jadi belum tentu benar-benar bertemu. Nah sekarang kan tadi dibilang Rasulullah SAW wafat, tidak hidup lagi, sahih. Tidak hidup lagi di dunia ini, khalas. Sehingga tidak akan kita ketemu di alam nyata. Gak mungkin, wallah gak mungkin. Karena dimensi alam barzakh dengan alam keduniaan nyata sekarang ini itu sudah termahjub, gak bisa lagi kontak. Ya, gak bisa kontak. Ya, baik itu Rasulullah apalagi selainnya. Namun di alam mimpi
bisa, mungkin terjadi. Rasulullah SAW nampak di mimpi sebagian dari mukminin, dan itu ada hadis riwayat Bukhari tentang hal itu. Ya, yang kata Nabi SAW, jika kalian melihatku di mimpi, maka sesungguhnya itu memang benar-benar aku. Karena syaitan la yatamatsalu bi, tidak akan mungkin serupa denganku. Itu sahih, tapi itu di alam mimpi, alam roh. Dan alam roh itu connected dunia dan barzakh. Itu mungkin. Dan termasuk juga alam roh juga, yaitu alam astral atau ada disebut alam jin. Itu juga alam roh juga. Alam malaikat juga alam roh juga. Ya, begitu. Namun alam dunia kita sekarang, apa yang konkret sekarang? Nabi SAW tidak akan kembali ke alam dunia ini, gak mungkin. Semua orang yang sudah wafat tidak mungkin kembali ke alam dunia kecuali mungkin mati suri. Dan mati suri itu belum komplit dia ke alam barzakh, belum dia. Makanya dia ada posibilitas kembali ke jasadnya, ya entah bagaimana caranya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Tapi Nabi Muhammad telah wafat. Itu setelah ditahqiq dan disepakati oleh kaum muslimin. Sehingga beliau hidup di alam barzakh sebagaimana umumnya manusia hidup di alam barzakh. Dan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia, dan tidak bisa kembali ke kehidupan dunia secara konkret. Nah, sekarang dikatakan bahwa dalam kubur itu dihidupkan kembali, mereka mendirikan salat. Ya, sebagian Rasul dihikayatkan mendirikan salat di kuburnya. Tapi salat di sini bukan salat sebagai ibadah. Karena alam barzakh itu tidak ada amal, tidak ada ibadah. Dan bentuk format salatnya pun kita nggak tahu seperti apa. Namun dalam hadis disebutkan ada yang salat dari Nabi, misalnya Nabi Musa atau lainnya. Tapi salat ini bukan salat ibadah. Wallahu ta'ala seperti apa. Kehidupan ada enggak? Ya ada, di alam barzakh kehidupan itu ada. Bagaimana tidak disebut hidup ketika malaikat Munkar Nakir bertanya padanya man rabbuk, itu jawabannya dengan hidup enggak? Pasti hidup. Bahkan segera setelah dikubur itu langsung. Makanya Nabi SAW ketika beliau, maka di antara sunnah Nabi SAW, setelah selesai penguburan, maka hendaklah orang-orang terdekat dari para pria itu untuk sementara duduk di atas, bukan di atas plak kuburnya maksudnya, di pemakaman, duduk. Ya, dan Nabi SAW ketika itu duduk dan memberikan mau'izah kepada para sahabatnya. Salullaha al-afiyah, salullaha al-thabat, salullaha li akhikum al-thabat. Wahai para sahabatku, mintakanlah keteguhan untuk saudara kalian ini. Fa innahu al-ana yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya. Tuh, setelah dikubur, enggak lama langsung ditanya malaikat Munkar Nakir di alamnya. Kalau antum gali habis dikubur nih 1 menit, antum gali, ya tetap aja jasadnya itu, karena jasadnya ini alam dunia. Tapi alam barzakh itu rohnya. Itu. Begitu. Dan apakah rohnya itu kembali ke atas? Enggak bisa. Makanya kalau kita udah ditanya belum akhi, enggak bakal jawab dia. Enggak bakal jawab. Karena emang enggak dengar atau mungkin memang udah urusannya sendiri. Dalam hadis, mayit itu akan mendengar derap langkah kaki yang perlahan berpencar meninggalkan makamnya. Itu yang terakhir dilihat, dan itu pun tidak bisa merespon apa-apa mayit itu. Begitu. Jadi tidak kembali ke alam dunia. Namun dia hidup di alamnya. Buktinya bisa jawab atau buktinya ditanya. Gitu loh. Ya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan paham ya. Seperti itu. Izin bertanya Pak Ustaz. Ingin bertanya tentang berdoa dan berzikir setelah imam selesai salat berjamaah dan diimaminkan oleh makmum suara yang keras atau pakai toa sehingga kedengaran satu kampung. Masya Allah. Apakah bertentangan dengan Al-A'raf? Iya, bertentangan dengan Al-A'raf. Berdoa dengan toa dan semisalnya sengaja itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dan juga selain itu, merutinkan berdoa khusus setelah salat fardu selalu kayak gitu, itu merupakan perkara yang muhdats. Tidak ada contohnya. Kalau sekali-kali boleh, tapi kalau rutin berdoa khusus, membuat sendiri setelah setiap salat fardu, ini tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya seperti itu. Ya. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah. Yang benar adalah kalau memang antum punya hajat, tafadhol. Memang kalau misal berkesempatan setelah zikir, setelah salat berdoa boleh, tapi itu sesekali. Bukan dengan khusus merutinkan selalu sebagaimana dilakukan banyak orang-orang masjid, di banyak masjid.
Ya begitu. Ustaz, apakah ketika doa diamini jemaah perkara bid'ah? Enggak. Untuk hal ini masih global. Enggak. Kayak misalnya sekarang ana doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum semua ahlul jannah. Amin. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, tetapi yang tadi ana perkarakan adalah ketika memang itu selalu dilakukan rutin setelah selesai salat fardu. Imam nunjuk fulan. Doa. Terus doa ya aminin. Yang tadi kita deskripsikan seperti itu bisa masuk ke dalam bid'ah. Apakah sah kalau diimami ahlul bid'ah? Dilihat ahlul bid'ah di sini kebid'ahannya itu apakah di perkara yang mengkafirkan dirinya atau tidak. Kalau kebid'ahannya di perkara yang mengkafirkan dirinya, maka dilihat apakah dia ini imam, dia seorang muslim yang bisa diberi uzur bil jahl, uzur karena enggak tahu atau tidak. Ini beda rinci hukumnya beda, ikhwan. Imam ini misalnya dia tawasulan di kuburan, bertawasul dengan mayit. Ini kan kekufuran, kesyirikan besar. Namun kalau antum tanya orang-orang, rata-rata itu menganggap itu adalah ibadah. Mereka salah paham, nggak bisa langsung dikafirkan. Maka orang ini masih teranggap apa? Sebagai muslim. Berimamkan dengannya itu tetap sah, namun tidak recommended gitu loh. Namun kalau misalnya memang antum sangat ragu, ini orang khawatirnya dia sudah punya ilmu, bukan orang jahil, harusnya punya ilmu, enggak ada uzur kejahilan, maka tinggalkan orang ini, imam ini. Cari imam yang walaupun lebih jauh. Jadi memvonis ahlul bid'ah sebagai ahlul bid'ah itu vonis yang tidak ringan. Kemudian kalau bid'ahnya itu berkaitan dengan kekufuran yang besar atau syirik besar, ini juga untuk memvonis dia kafir itu juga tidak ringan. Ya, maka hati-hati, ya. Cuma secara global berimamkan ahlul bid'ah itu tetap sah dan itu adalah prinsip dan akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Adapun prinsip Khawarij dan orang-orang ekstremis, maka siapapun ahlul bid'ah berimam dengannya tidak sah, bahkan dikafirkan ahlul bid'ah itu. Secara global semua kafir. Ini ekstremis, enggak boleh seperti itu. Ustaz, yang mengabulkan doa kan Allah, bukan makhluk. Kenapa bertawasul ke orang meninggal tidak boleh, sedangkan ke masih hidup boleh? Karena yang sudah meninggal itu gaib. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekarang gini aja, bukan yang masih hidup boleh ketika orang itu hadir dan mampu mendoakan kita. Adapun kalau orang itu nggak hadir ya nggak boleh. Misal nggak hadir dan nggak ada koneksi ke dia. Misal nih saya, antum tahu nggak bapak anda sekarang di mana? Ayo tahu nggak pak? Tebak aja, pasti salah. Dibilang di rumah juga anda nggak tahu, anda juga nggak tahu di mana, di rumah atau di jalan anda nggak tahu sekarang, atau lagi mau ke masjid kita nggak tahu. Terus anda minta, Pak, ayah, saya minta doanya dong. Ya, dan nggak lagi dengerin live streaming, nggak. Ya, saya minta dong dia doakan supaya ini habis ini mau beli ini supaya dimudahin sama Allah. Gitu. Nggak dengan live streaming. Enggak lagi nelpon kita, tapi pakai batin. Antum aja ketawa. Apalagi ayah anak ketawa itu denger. Ya, ada nggak itu orang hidup? Masih hidup. Anak masih hidup. Tidak ada koneksi. Logikanya kemana terus gitu loh. Gitu kan? Itu yang masih hidup loh. Apalagi sudah mati, ada urusan sendiri, ya lebih nggak connected lagi. Sekarang HP antum nggak ada sinyal, bukan nggak ada 4G, nggak ada, barnya tuh kosong udah kelas. Terus antum nelepon, plek ke orang mana teman antum, bro, belum diangkat, memang nggak nyambung, bukan belum diangkat lagi, bro, doain aneh bro, bentar lagi nomor aneh nih antrian nih, doain supaya aneh teguh ya bro ya, jazakallah khair. Oh, nggak nyambung ya? Nggak apa-apa. Paling nyampe lewat hati. Lah, itu bronya lagi ngapain tuh? Coba di ujung sana. Di seberang pulau sana. Lagi ngapain dia? Lagi mancing. Bahkan hampir kelelep dia. Urusan masing-masing, sob. Nggak ada koneksi. Lah, sekarang kalau misalnya sama yang orang meninggal, nggak boleh. Kenapa? Ya kayak gini aja. Nggak boleh kok. Apalagi yang udah meninggal. Urusannya sendiri. Iya. Lebih nggak ngerti apa yang antum ngomongin, gitu loh.
Ya, seperti itu. Adapun yang masih hidup boleh, karena apa? Pertama, ada contohnya di kalangan sahabat, minta ke Rasulullah. Ukasyah juga minta ke Rasulullah, minta didoakan maksudnya. Ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga tanpa hisab. Anta minhum, engkau termasuk seorang dari mereka, wahai Ukasyah. Minta didoakan. Iya, didoakan Rasulullah SAW. Yang tadi epilepsi juga minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Bisa, boleh. Dan beberapa sahabat Nabi dengan yang lainnya juga bisa gitu. Tapi itu ketika memang kepada Rasulullah lebih afdol, boleh. Tapi kalau kepada orang biasa sebaiknya doa sendiri, lebih afdol. Ya, itu ada contohnya. Kalau ada contohnya ya udah, kita nggak usah permasalahin. Dan nggak bisa itu dikiaskan dengan mayit yang dikubur. Tidak ada contohnya, tidak masuk logika, gitu loh. Dan nggak nyampe pula, ya, gitu. Terakhir jemaah sekalian, tenang. Terakhir ini, Anda melihat, walaupun Anda nggak pakai kacamata, tapi warna muka antum sudah berubah. Iya. Keringatnya sudah mulai keluar. Tadinya agak putih, menuju coklat, lama-lama merah ini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan doa minta apa saja? Selawatin dulu aja. Ya, ini main-main ini. Apakah termasuk doa yang masuk dalam kesalahan? Karena mendisfungsikan atau salah memfungsikan selawat. Memang kalau kita minta sama Allah Ta'ala akan sesuatu, lebih afdal kita selawat. Itu memang ada hadisnya dan anjurannya, betul. Tetapi istilah selawatin aja, ini kan berarti kan menjadikan selawat tujuannya dunia. Ada kalung di toko, diliatin gitu loh, sambil komat kamit. Tukang kalungnya bilang, "Dek, ngapain dek? Ntar saya mau selawatin biar saya dapat." Kira-kira tokonya curiga nggak? Waduh, bakal dipelet nih kayaknya nih. Sering nggak diselawatin aja? Dek, kalau misalnya mau dapatkan ini harus bayar, tidak cukup bayar dengan salawat, harus dengan uang. Iya, siapa tahu nanti, kata dia, nanti saya banyak salawat, saya dapat rezeki, kemudian saya akan dapat. Berarti kan salawat itu ibadah. Tujuannya supaya dapat kalung. Ini termasuk syirik. Kok bisa syirik? Iya, ini yang disebut amalul akhirah, yang disebut apa? Amal akhirah li ajli dunia, yaitu beramal dengan amal akhirat untuk dapat dunia. Maka ini termasuk syirik. Antum coba lihat di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ada bab khusus dalam masalah ini setelah bab riya. Ini bab yang banyak ditinggalkan orang. Orang mengira bahwasanya kalau saya beramal, ya saya ngarepin pengen dapat rezeki aja, udahlah. Ya Allah kan Maha Pemurah. Dikira itu nggak bermasalah gitu loh. Itu bermasalah kalau memang total amalan A ini totalnya memang tujuannya untuk apa? Supaya dapat duit. Kayak tadi, sedekah 100.000 tujuannya supaya 1 juta. Itu aja pikirannya, ini syirik. Karena apa? Menjadikan amalan akhirat tumbal untuk mendapatkan dunia. Jadi ini hubbud dunia, cinta dunia. Ini syirik fil mahabbah. Syirik dalam kecintaan terhadap dunia. Dan ini berbahaya, ikhwan. Dan ini menjangkiti banyak orang. Terutama orang-orang yang mencari popularitas dan mencari jabatan dan semisalnya. Ya, begitu. Ya. Maka tidak boleh, ini kesalahan. Kalau dia mau apa aja, selawatin aja. Enggak, selawat itu fungsinya untuk mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan dijawab salat kita oleh Rasulullah SAW, dan supaya mendapatkan syafaat di hari akhir. Adapun selawat untuk dapat kalung, cincin, gamebot dan sebagainya, itu ngapain? Ya kan? Coba. Orang jualan gulali nggak punya duit, kita liatin sambil deketin babangnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kira-kira tukangnya gimana? Curiga nggak? Curiga. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Coba gimana? Ya. Kemudian Ghostbuster misalnya, tukang pencari hantu. Iya, ke rumah kosong, rumah sakit terbengkalai. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Hadir. Ya, gitu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Hadir. Kata pocongnya, absennya belum di-print om, gitu. Selawat buat kayak gitu. Selawat buat apa? Menghadirkan jin. Ini mendisfungsikan, atau selawat difungsikan bukan pada tempatnya. Berbahaya seperti ini, ya. Maka ajaran-ajaran kayak gini walaupun banyak
masyarakat awam itu kita perlu edukasi bahwasanya kalau memang pengen minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ya selawat boleh, cuman bukan dalam konteks yang seperti ini. Ini merendahkan selawat. Baik, mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan untuk jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.